Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hanifuddin, uh, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Hari ini saya akan membahas topik terkait dampak transformasi digital di sektor pendidikan. Transformasi digital di era industri 4.0 telah mendorong perubahan signifikan dalam berbagai sektor, tak terkecuali dunia pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi dan internet di lembaga pendidikan mengubah cara pengajaran, pembelajaran, dan administrasi akademik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak transformasi digital di sektor pendidikan dengan mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber relevan terkini mengenai teknologi inti seperti kecerdasan buatan, komputasi awan, big data, dan Internet of Things. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital memberikan dampak positif melalui efisiensi operasional, fleksibilitas akses pembelajaran, dan pengambilan keputusan berbasis data. Namun di sisi lain, terdapat tantangan serius berupa kesenjangan digital, risiko keamanan data, perubahan sosial dan etika, serta pergeseran lapangan kerja. Kesimpulan penelitian ini menekankan perlunya strategi komprehensif untuk memaksimalkan manfaat teknologi sekaligus meminimalkan dampak negatif agar tercipta ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur, library research. Penulis mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber sekunder yang relevan, seperti artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, dan buku yang membahas transformasi digital di sektor pendidikan. Fokus kajian meliputi konsep teknologi transformasi digital, perubahan model pembelajaran, serta analisis dampak positif dan negatif yang ditimbulkannya. Data yang diperoleh kemudian disintesiskan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi oleh institusi pendidikan dalam mengadopsi teknologi digital secara strategis. Konsep inti transformasi digital. Transformasi digital dalam pendidikan tidak hanya sekedar menggunakan komputer saja, melainkan integrasi mendalam berbagai teknologi cerdas mutakhir seperti kecerdasan buatan, komputasi awan, big data, IoT, dan lainnya. Kecerdasan buatan memungkinkan personalisasi materi ajar dan penilaian otomatis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Komputasi awan memberikan akses sumber belajar dan kolaborasi secara daring tanpa batasan lokasi fisik. Big data memungkinkan analisis hasil belajar dalam skala besar yang sangat berguna untuk mendukung kebijakan pendidikan berbasis bukti. Sementara IoT mengintegrasikan perangkat fisik di ruang kelas seperti sensor dan peralatan cerdas untuk meningkatkan pengalaman belajar yang interaktif. Kombinasi teknologi ini menjadi fondasi bagi lembaga pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang adaptif dan modern. Perubahan model bisnis dan proses pembelajaran. Penerapan transformasi digital memicu perubahan mendasar pada proses dan model pembelajaran di sektor pendidikan. Peralihan dari metode konvensional menuju pembelajaran daring, e-learning, dan sistem pembelajaran campuran, blended learning,
semakin umum dilakukan oleh sekolah dan universitas. Lembaga pendidikan mulai mengadopsi learning management system berbasis cloud serta platform kolaborasi online sebagai standar baru dalam penyampaian materi. Dampak positif transformasi digital. Transformasi digital memberikan berbagai manfaat signifikan di sektor pendidikan. Pertama, terjadi peningkatan efisiensi operasional. Modernisasi melalui teknologi digital meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan pendidikan. Universitas yang menerapkan transformasi digital menjadi lebih responsif dan efisien dalam tuntutan masyarakat. Sistem administrasi berbasis cloud dan otomatisasi proses belajar mengajar terbukti membantu menghemat waktu dan biaya operasional. Manfaat yang kedua, akses dan fleksibilitas. Teknologi digital memperluas akses dan fleksibilitas pembelajaran. Batasan ruang kelas fisik mulai pudar karena siswa dapat mengakses materi dan kuliah dari mana saja. Menurut Neizirova et al. Menunjukkan bahwa transformasi digital meningkatkan fleksibilitas dan memungkinkan personalisasi jalur belajar mahasiswa. Penerapan AI dan adaptive learning misalnya dapat menyesuaikan materi sesuai kebutuhan siswa, membuat proses belajar menjadi lebih efisien dan inklusif. Yang ketiga, manfaat yang ketiga adalah pengambilan keputusan berbasis data menjadi lebih akurat. Pemanfaatan big data dan analitik pendidikan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Analisis data hasil belajar dapat digunakan untuk menyempurnakan kurikulum dan metode pengajaran. Neizirova et al. Menyoroti bahwa keuntungan dari digital twin dalam pendidikan adalah peningkatan data-driven decision making. Hal ini memungkinkan institusi merencanakan pengembangan program akademik secara lebih cepat, lebih tepat sasaran dan efektif. Dampak negatif dan tantangan transformasi digital. Salah satu tantangan utamanya adalah kesenjangan digital. Tidak semua pihak memiliki akses yang sama terhadap teknologi. World Bank mencatat bahwa miliaran orang masih belum terhubung ke internet, dan revolusi digital justru berpotensi memperlebar jurang antara kelompok yang terhubung dan yang tidak. Studi oleh Golden et al. Menunjukkan bahwa peralihan mendadak ke pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 memperdalam ketimpangan pendidikan karena siswa dari kelompok kurang mampu kehilangan akses ke perangkat dan koneksi internet. Hal ini mengancam prinsip kesetaraan pendidikan dan berpotensi memperbesar kesenjangan sosial. Tantangan yang kedua adalah keamanan data privasi. Penggunaan TI yang masif dalam pendidikan meningkatkan risiko kebocoran data pribadi dan serangan cyber. Data siswa dan guru yang tersimpan di platform online memerlukan perlindungan serius. World Bank menekankan bahwa seiring dunia menjadi semakin digital, hukum perlindungan data dan keamanan cyber menjadi sangat penting untuk membangun sistem yang terpercaya. Tanpa perlindungan yang memadai, kepercayaan masyarakat dan integritas pendidikan dapat terancam. Tantangan yang kedua, perubahan sosial dan dinamika etika. Ketergantungan pada teknologi
dapat mengubah perilaku dan interaksi sosial di kalangan pelajar, seperti berkurangnya interaksi langsung antara guru dan siswa, serta meningkatnya penggunaan media sosial. Isu etika terkait AI seperti bias algoritmik dan diskriminasi juga menjadi perhatian. UNESCO menggarisbawahi perlunya prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi dalam penggunaan AI agar manfaatnya dapat dinikmati secara inklusif tanpa mendiskriminasi kelompok tertentu. Yang terakhir, dampak negatifnya terjadi pergeseran atau pergantian lapangan kerja. Otomatisasi dan penggunaan teknologi mengubah jenis pekerjaan di sektor pendidikan. Tugas-tugas tradisional seperti administrasi manual mulai tergantikan oleh sistem digital. Menurut T et al. Mencatat bahwa transformasi digital membuat pekerjaan menjadi lebih kompleks dan perubahan kebutuhan keterampilan menjadi penyebab utama hilangnya beberapa lapangan kerja. Akibatnya, tenaga pendidik dan staf perlu mengembangkan keterampilan baru seperti manajemen sistem TI agar tetap relevan di era digital. Transformasi digital, kesimpulan dan rekomendasi transformasi digital berdampak ganda. Transformasi digital di sektor pendidikan memberikan dampak yang bersifat ganda. Di satu sisi, teknologi digital mempercepat efisiensi operasional, memperluas akses belajar, serta mendukung inovasi metode pengajaran, sebagaimana telah ditunjukkan oleh Aquino et al. Dan Nazirova et al. Namun di sisi lain, risiko kesenjangan digital, ancaman keamanan data, perubahan sosial, dan pergeseran lapangan kerja tidak boleh diabaikan. Untuk memaksimalkan manfaat transformasi digital sekaligus meminimalkan dampak negatifnya, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup upaya mempersempit jurang akses teknologi, peningkatan literasi, dan keterampilan digital bagi pendidik dan peserta didik, serta penguatan regulasi terkait keamanan dan etika TI. World Bank menekankan pentingnya penutupan kesenjangan digital dan peningkatan keterampilan untuk mempersiapkan tenaga kerja masa depan. Dengan perencanaan strategis dan dukungan kebijakan yang inklusif, transformasi digital dapat mendorong perkembangan digital yang lebih berkualitas dan berkelanjutan tanpa mengorbankan keadilan sosial. Demikian ulasan dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.